Salam Gema Suara Iman. Damai sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Renungan kita kali ini akan menyasar tentang Tuhan Allah Tritunggal. Saudara, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu satu. Tidak ada Allah selain Tuhan. Tuhan Allah tidak pernah ada tiga. Apa yang disebutkan dengan Allah Tritunggal? Allah Tritunggal itu Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Apa ada tiga Allah? Tidak. Allah itu satu. Begini maksudnya Allah Tritunggal. Tapi sebelumnya harus tahu dulu tentang keilahian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama, Bapa adalah Allah. Dalam Yohanes 8:42, Yesus mengatakan, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Di sini Allah disebut Bapa. Bapa adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Anak adalah Allah. Yang dimaksud dengan anak adalah firman Allah. Dalam ulasan ini kita tidak berbicara lagi tentang kenapa Yesus disebut firman Allah. Karena hal itu sudah pernah kita ulas. Kita sudah membicarakannya dalam ulasan yang berjudul Yesus itu manusia, Yesus itu Allah. Kalau ada yang belum melihatnya, silakan lihat videonya. Di dalam ulasan itu kita menguraikan tentang keinsanian Yesus, artinya Yesus sebagai manusia, dan keilahian Yesus, artinya Yesus sebagai firman Allah. Yesus sebagai manusia, dia bisa dilihat oleh mata manusia. Dia lahir dari seorang ibu bernama Maria. Dia merasakan lapar dan makan. Dia bisa disalibkan, mati, dan dikuburkan. Sedangkan Yesus sebagai firman Allah, dia tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dia bukan lahir dari manusia, tapi datang dan keluar dari Allah. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia mempunyai semua kuasa dan kemuliaan. Jadi dia bisa menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, dan sebagainya. Sahabat Suara Iman, Yesus adalah firman Allah. Kita jangan terikat dengan pemikiran Yesus sebagai manusia. Sekarang mari kita berbicara Yesus sebagai firman Allah. Untuk bisa memahami Tritunggal Allah, maka harus diingat bahwa firman adalah perkataan Allah. Anak adalah firman Allah. Firman Allah adalah perkataan Allah. Perkataan Allah itu keluar dari Allah. Perkataan Allah itu ada di dalam diri Allah. Dan perkataan Allah itu adalah bagian dari diri Allah. Saya ulangi ya. Anak adalah firman Allah. Firman Allah adalah perkataan Allah. Perkataan Allah itu keluar dari Allah. Perkataan Allah itu ada di dalam diri Allah. Dan perkataan Allah itu adalah bagian dari diri Allah. Dia adalah bagian dari diri Allah
yang bekerja menyampaikan semua kehendak Allah. Bagian dari diri Allah tentu saja adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah berfirman, firman itu keluar dari Allah. Kalau orang mengikuti firman Allah, berarti dia mengikuti Allah. Artinya, firman dan Allah adalah satu. Firman itu adalah Allah. Artinya, anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus itu juga disebut Roh Allah atau Roh Tuhan atau penghibur atau Roh kebenaran. Kita semua percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Lantas, di mana kemahakuasaan Allah itu? Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi diciptakan oleh Allah dengan kuasanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dijadikan oleh Allah dengan kuasanya. Pada waktu kelahiran Yesus, Allah memerintahkan malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah kehendak Allah. Ketika malaikat menyampaikan kepada Maria, Maria mengatakan bahwa dia tidak mungkin melahirkan seorang anak karena dia belum bersuami. Tapi malaikat mengatakan kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun kepadanya. Dan Roh Kudus itulah yang akan menjadikan atau mewujudkan kehendak Allah itu. Roh Kudus akan menjadikan apa yang dikehendaki Allah. Karena Roh Kudus adalah kuasa Allah. Pada waktu Yesus menyembuhkan seorang yang bisu dan tuli, Yesus mengatakan bahwa dia menyembuhkan penyakit itu dengan kuasa Roh Allah atau Roh Kudus. Artinya, Yesus menyembuhkan penyakit itu dengan kuasa Allah. Sahabat Suara Iman, kalau kita menyaksikan ulasan sebelumnya yang berjudul Yesus itu manusia, Yesus itu Allah, dan ulasan yang berjudul apakah atau siapakah Roh Kudus. Ulasan singkat ini sudah cukup bagi kita untuk memahami bahwa Yesus adalah firman Allah dan Roh Kudus adalah kuasa Allah. Roh Kudus adalah kuasa Allah atau kekuatan Allah. Sama seperti firman Allah, kuasa Allah atau kekuatan Allah itu juga keluar dari Allah. Kuasa Allah itu ada di dalam diri Allah. Dan kuasa itu adalah bagian dari diri Allah. Ketika Yesus menyembuhkan penyakit, penyembuhan itu sesungguhnya adalah perbuatan Allah. Allah menggunakan kuasanya untuk menyembuhkan penyakit. Dan kuasa itu disebut dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus dan Allah adalah satu. Roh Kudus itu adalah Allah. Sekarang, apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Tritunggal Allah bisa diartikan dengan dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah Tritunggal dalam keesaan Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah, dan ketiganya adalah satu. Bapa adalah Allah. Yang dimaksud dengan Bapa adalah Tuhan Allah. Dia Maha Kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala yang ada. Anak adalah Allah. Yang dimaksud dengan anak adalah Yesus Kristus. Anak adalah firman Allah dan bagian dari diri Allah
yang ada di dalam Allah. Anak dan Allah adalah satu. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah kuasa Allah dan bagian dari diri Allah yang ada di dalam diri Allah. Roh Kudus dan Allah adalah satu. Anak dan Roh Kudus adalah bagian dari diri Allah yang ada di dalam Allah. Jadi, Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah 3 unsur yang ada di dalam diri Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Tritunggal Allah adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu. Maksudnya, Allah, firman Allah, dan kuasa Allah adalah satu. Karena firman Allah dan kuasanya ada di dalam Allah dan bagian dari diri Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan Allah Tritunggal. Sederhana bukan? Pengertian Tritunggal yang kedua adalah Tritunggal dalam pekerjaan Allah. Semua kehendak Allah dijadikan atau diwujudkan oleh Bapa bersama-sama dengan Anak dan Roh Kudus. Tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa kuasa Allah, tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Yohanes 12:49, Yesus mengatakan bahwa apa yang dia katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang memerintahkan dia untuk menyampaikannya. Yesus sebagai firman menerima perintah atau pesan kehendak Allah, lalu ia mengatakannya atau menyampaikannya. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi akan mengatakan tentang apa yang didengarnya. Roh Kudus akan melakukan apa yang diterimanya dari Yesus sebagai firman Allah. Roh Kudus sebagai kuasa Allah atau kekuatan Allah menerima pesan dari firman dan melakukan semua yang dikehendaki Allah. Kalau kita memaknai perkataan Yesus ini dalam kehidupan dunia manusia, sering disebut dengan tim kerja atau kelompok kerja. Sistem kerjanya, Allah berkehendak dan kehendaknya itu disampaikan kepada firman-Nya. Firman-Nya itu kemudian menyampaikan pesan kehendak Allah itu kepada Roh Kudus. Roh Kudus melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, yang didengarnya dari firman Allah. Misalnya begini, ketika Yesus membangkitkan orang mati, yang membangkitkan orang mati itu sesungguhnya adalah Allah. Allah menyampaikan kehendaknya kepada firman, dan firman menyampaikan kehendak Allah itu kepada Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang melakukan pekerjaan membangkitkan orang mati itu. Tapi harus diingat bahwa firman adalah perkataan Allah dan Roh Kudus adalah kuasa Allah atau kekuatan Allah. Firman dan Roh Kudus ada di dalam Allah dan bagian dari diri Allah. Firman dan Roh Kudus adalah milik Allah. Semua kehendak Allah dijadikan melalui firman-Nya dan kuasanya. Semua kehendak Allah dijadikan melalui Anak dan Roh Kudus.
Jadi disebut Tritunggal Allah karena semua kehendak Allah dijadikan bersama-sama dengan Anak dan Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Nah, cukup sederhana bukan? Sebenarnya manusia juga dikarunia Allah dengan Tritunggal. Karena manusia juga mempunyai perkataan. Manusia juga mempunyai kuasa atau kekuatan. Tetapi perkataan manusia itu tidak disebut dengan firman. Dan kuasa manusia itu juga tidak disebut dengan Roh Kudus. Sahabat Suara Iman, demikian ulasan kita tentang Allah Tritunggal. Semoga kita semua bisa memahami. Roh Kudus menyertai kita semua.